Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai integral tentu. Kita langsung saja ya. Baik, setelah kita membahas integral tak tentu, yaitu hasil nanti pengintegralannya masih ada berupa plus C konstantanya dan tidak ada batasnya. Nah, apa pembedanya? Kalau integral tentu, ini ciri yang utama di sisi cacingnya tadi, ya cacingnya ini, dia punya batas gitu ya. Jadi ada angkanya dari mana sampai mana. Jadi kalau integral tentu itu, misalkan fx adalah kontinu pada selang A, B, dan f, ini yang kapitalnya ya, adalah antiturunan dari fx, maka integral dari fx tadi yang kecil itu f kapital, di mana nanti ada batas dari A sampai B, dan itu hasilnya kita masukkan konstantanya, batas atasnya, jadi x-nya ini digantikan dengan B, dikurangkan dengan hasil dimasukkan batas bawahnya. Jadi FB dikurangi FA. Sudah, seperti itu aja konsep awalnya ya. Kita langsung ke pembahasan contoh soal. Ini ada yang mudah dulu. Yang pertama itu adalah integral 2x plus 5 dx. Dia punya batas dari min 2 sampai 0. Langkah pertama tentunya kita integralkan dulu ya. Jangan langsung dimasukin batasnya, tapi integralkan dulu. 2x kita integralkan, jadi ini x pangkat 2. Ada 2, ini dari yang koefisien ya. Jangan lupa hasil penjumlahannya dikedepanin. Mudah-mudahan sudah bisa mengikuti ya. Masih yang belum lancar, silahkan lihat kembali video sebelumnya yang membahas mengenai integral tak tentu. Ya, silahkan dilihat lagi. Plus 5 itu adalah integralnya 5x. Harus sudah tahu ya. Nah, kalau integral tak tentu kan di sini ada plus C. Nah, di sini jangan sekali-kali. Tak boleh ya. Tapi masukinlah. Ada batas dari min 2 sampai 0. Batas bawahnya min 2 dan batas atasnya 0. Berdasarkan yang tadi, maka kita sederhanakan dulu. Nih. Jadi, tips dari saya, jika ada yang perlu disederhanakan, sederhanakan dulu. Agar mempermudah nanti hasil substitusi si FB dikurangi FA-nya ini. Ya, sekali lagi, agar mempermudah. Kalau ada yang bisa sederhanakan, sederhanakan dulu. Ya. Berarti kalau yang ini 2 dikalikan setengah, ya berarti 1 ya, 2 per 2 ya. Tidak usah saya tulis, berarti sisanya ada hanya x kuadrat. Yang ini 5x ya sudah, tidak bisa diapa-apain lagi. Dari min 2 sampai 0. Saya geser. Seperti itu berarti langsung di sini ada FB min FA ya. Ada beberapa cara untuk mensubstitusikan hal ini. Yang pertama, semua hasil pengintegralannya ini kita substitusikan satu-satu. Nah, ini cara 1 ya. Ini cara 1. Nanti cara 2-nya untuk di nomor 2. Cara 1, kita substitusikan yang pertama si 0 ini ke semuanya. Berarti 0 kuadrat dikurangi 5 ditambah. Ditambah 5 kali 0. Habis ya. Dikurangi nih, sesuai yang ini. Pengurangan itu. Masukin yang batas bawahnya. Berarti min 2 pangkat 2 ditambah 5 kali min 2. Paham ya? Jadi semua yang ada X di sini, gantikan dengan batas atas, dapatlah si FB tadi, dikurangin, gantikan berikutnya hasil pengintegralan tadi dengan batas bawahnya, dapatlah FA ya. Paham ya? Berarti ini 0 pangkat 0 ditambah 5 pangkat 0, tentunya hasilnya jadi 0. Dikurang pengurangan yang tadi, min 2 dikuadratkan jadi 4, plus 5 kalikan dengan min 2 jadi min 10. Jadi hasilnya jadi 6 ya. Karena di sini adalah min 6 kalikan jadi min, jadi plus 6. Positif 6. Paham ya? Jadi, ini ciri khasnya lagi juga. Untuk integral tak tentu, tadi hasilnya masih berupa ada x-nya ya, sama plus C. Nah, kalau integral tentu
pasti harus berupa angka ujungnya hasilnya. Karena dia logikanya dimasukin yang tadi, batas atas dan batas bawahnya. Paham ya? Next, sekarang. Nomor 2. Oke, ini sama dengan saya langsung hasil pengintegralan dan paling sederhananya. Jika kalian masih belum paham, silakan kerjakan secara bertahap ya, bertahap ya, bertahap. Jadi kalau ini saya langsung, ini hasil integralnya adalah X pangkat 3 saja. Kenapa 3-nya hilang? Silakan ya, yang masih belum paham, dikerjakan secara bertahap. Yang ini jadi X kuadrat saja. Ya, yang ini jadi min X. Batasnya dari 1 sampai 2. Oke? Yang masih belum paham, sekali lagi silakan kerjakan secara bertahap. Jangan malu ya. Oke, next. Nah, ini cara 2. Kalau cara 2, saya masing-masing si variabelnya tadi langsung digantikan dengan batas atas dan batas bawah. Maksudnya gimana? Nih, saya punya X pangkat 3, gantikan dengan batas atasnya dulu. Berarti yang ini 2 pangkat 3 dikurangin 1 pangkat 3. Tuh. Ya, ditambah ini sesuai yang di sini. Ini sekarang X kuadrat, berarti yang X kuadrat 2 pangkat 2 dikurangin 1 pangkat 2. Jadi masing-masing si FB dikurangi FA-nya. Kalau yang tadi mah keseluruhan, ya satu-satu. Nah sekarang mah per variabelnya. Jadi kalau yang ini min X berarti min 2 dikurangi 1. Sekali lagi, batas atas, batas bawah masukin ke masing-masingnya. Kalau tadi semuanya, ya, batas atasnya semuanya diganti, dikurangin batas bawahnya semuanya diganti. Berarti yang di sini adalah 8 kurangi 1, ya, plus 4 kurangi 1. Yang ini ya sudah langsung dikerjain jadi min 1. Jadi hasilnya 9. Selesai. Mau pakai cara yang tadi yang pertama juga pasti hasilnya sama. Kalau mau buktiin yang ini ya, pakai cara yang kedua ya, yang ini aja. Nanti kalau yang nomor 2 silahkan kalian coba dengan cara yang satu. Nah ini kalau cara yang kedua berarti ini akan sama dengan 0 kuadrat dikurangin min 2 dikuadratkan. Ya, ditambah 5, 0 dikurangin min 2. Tuh. Berarti yang ini 0, 0. Min 2 dikuadratkan 4. Di sini ada min, berarti min 4. Yang ini plus 2. Karena 0 dikurangi 0 min 2. Kalikan 5 jadi 10. Hasilnya 6. Tuh, sama. Ya, mudah yang mana tergantung kalian biasa menggunakan yang mana. Ya, oke? Silahkan. Asal konsisten mengerjakannya dan menghitungnya tentunya. Oke? Nah, ini sekarang melibatkan trigonometri. Bagi yang masih belum paham mengenai pengintegralan maupun nilai trigonometri, ada video saya yang membahas mengenai nilai trigonometri. Ya, silahkan dipelajari kembali ya hal itu. Ini langsung dulu kalau saya. Integral 3 sin X itu adalah 3 cos X. Harus sudah tahu ya dari mana ya. Integral min 5 cos X itu adalah plus 5 sin X. Kenapa jadi plus? Harus sudah tahu ya. Batasnya dari 0 sampai pi per 2. Berarti tinggal masukin X-nya sekarang yang diganti. Nah, kalau trigonometri, jangan sekali-kali kalian menggunakan yang kedua itu seperti ini. Saya mau pakai cara kedua. Tapi, nah, pakainya begini. Ini hati-hati ya. Bukan seperti ini. Karena ini satu kesatuan cosnya. Jadi, kalau saran saya sih biar nggak repot, khusus untuk trigonometri, gunakan aja cara 1. Ya, gunakan aja cara 1. Jadi, cos, karena sama saja, nggak ada singkat, nggak ada lebih singkatnya.
Yang atas dulu. Nah, ini adalah FA-nya. Dikurangin. Saya geser dulu sedikit ya. Nah. 5 dikurangin yang bawah ketika masukin yang bawah. Nah, seperti itu. Oke? Berarti yang ini adalah 3 cos 3 V per 2, ini adalah V per 2. Cosnya adalah 0. Harus sudah tahu ya. Kalau sin V per 2 adalah 1, cos 0 adalah 1, sin 0 adalah 0. Berarti yang ini hasilnya karena dikalikan 0, gak ada dong. Berarti cuman yang 5 kali 1 saja, 5. Dikurang, yang ini 1 berarti ada 3. Yang ini kaliin 0, berarti 5 kali 0 habis. Berarti hasilnya 2. Dapat deh. Seperti itu ya. Mudah-mudahan paham ya mengenai yang trigonometrinya juga. Nah, untuk di akhir video ini saya akan membahas, nah ternyata untuk integral tentu itu dia mempunyai sifat-sifat. Ada integral tentu, ya. Sama seperti yang integral tak tentu dan sudah dibahas juga di contohnya. Ini adalah yang kelinearan yang tadi, berlaku juga untuk integral tentu. Nggak usah saya bahas lagi ya. Nah, sekarang ada integral dari A ke C, saya mau pecah integralnya. Jadi saya punya interval dari A ke C, itu bisa dipecah jadi integral A ke B, lalu nanti ditambahkan dari B ke C, di mana tentunya syaratnya si B-nya ini harus di antara A dan C. Oke, jadi kalau contoh yang nomor 1 tadi, yang ini, kalau mau saya iseng, saya pecahin si integralnya ini. Ini kan dari min 2 sampai 0. Ambil aja terserah mau yang mana. Dari berapa? Angka yang dari min 2 sampai 0. Misalkan dari min 2 sampai min 1. 2x tambah 5 dx ditambah min 1 sampai 0. Nih, ini harus sama ya. Dari ini ke sininya. 2x tambah 5 dx. Itu hasilnya harus sama dengan yang tadi. Yang ini. Si hasilnya harus sama. Oke, itu nggak usah saya kerjakan. Kalau mau silahkan kalian kerjakan sendiri. Bu harus min 1, nggak juga. Yang jelas pokoknya B-nya harus di antara dari A sampai C. Jadi bisa jadi ini mungkin dari min 2 sampai setengah. Ya, dari min 2 sampai setengah. Boleh. Kan setengah masih ada dari min 2 sampai 0 ya. Jadi asal itu syaratnya. Tambah dari setengah sampai 0. 2x. Min setengah. Oh, kok setengah sih? Plus 5 dx. Kalau setengah nggak ada dari 0, dari min 2 sampai 0 ya. Min setengah maksudnya. Oke? Paham ya? Itu. Sifat yang kedua. Nah, sifat yang ketiga, kalau kita punya integral dari A ke A, ini sama nih. Batasnya fx itu akan sama dengan 0. Karena logikanya, ini kan akan jadi fa dikurangin fa ya, hasil pengintegralannya. Berarti 0. Berapapun ini hasil fa-nya. Paham ya? Dan yang terakhir, kalau saya punya integral dari A ke B, fx dx, itu kalau saya balik si batasnya, ini salah. Nah, seharusnya adalah B ke A. Nah, gitu ya. Dibalik, itu ada minusnya. Dan itu sama. Maksudnya gimana? Yang tadi, lagi. Dari min 2 sampai 0, 2x plus 5 dx. Ini akan sama hasilnya dengan min integral 0 sampai min 2. Nah, kalau nggak percaya, silahkan cobain sendiri ya. Hasilnya harus sama. Oke? Sekian untuk video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan dapat dimengerti dan difahami. Sampai ketemu pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.